Yohanes pasal 1 juga demikian, dikata bermula dianya firman bersama dengan Allah, dengan Tuhan, kan benar? Nah, cuman orangnya cahayanya, bahkan kebetulan cahayanya umuka bumonyo, bahkan kebetulan kitab-kitab samawian dalam bumonyo. Karena Allah nak pernah menjanji, katanya bahwa dengan Tuhan katanya. Dan inilah jalan selamat. Kipan jalan selamat orangnya. Idron mungkin tungku Bang Pendi Idron mungkin jalan selamat drone nah. Kan? Dan tamlake ba Allah, tamlake ba Tuhan. Ilong yakin drone nama Tuhan dengan Tuhan yang esa sih. Nama Tuhan drone dengan Allah sih. Cuman keimanan drone empat ne percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman daripada Allah itu sendiri. Kebenaran. Betul. Menancit kamu mempercaya bahwa Nur Muhammad itu adalah tajalli Allah. Kenyang saja. Ya. Mempat perbedaan orang yang berbicara tentang ini tentang itu. Tapi punya tak pegah bak umum kan? Punya lagi walid pegah lagi abi pegahnya. Ya itu nak ide kan? Nama masalah ilong cikate bida nak mendi. Betul. Tapi harus tak pegah pakan. Menyo tanya tak udip kalimat tentang kulil haqqa walau kana muran. Harus siap tanya. Kulil haqqa walau kana muran. Sekalipun itu nak tanya harus siap. Siap. Nyo lagi long abi pu yang hanai pegah, pu yang hanai khele urang. Tapi long tetap pu yang kaku iman, long ku yakin. Nah, mengenai lagi le urang pegah bahawa pu ka semua manusia bla bla bla, long ingku pegah ba urang yang pegahnya nak ke meno. Long ku ikut gopnyan karena gopnyan ke yang pegat long ke jalan yang lebih jauh. Betul. Mungkin abi tak sem dah kiban akai long awai. Ya. Kiban buat long awai. Ya. Persih lagi kelede nah. Kelede oli tengah lam uruk truk lam basoi, damang lam basoi, tengah damang lam basoi, tengah damang lam basoi. Tapi watelong kaku muturi ngan merempak dengan Tuhan Yesus, firman yang nuzul menjadi manusia. Mubah long, seberat mubah. Nah, pu yang drone pegasannya abi kan, long ingin kucok saboh surat Al-Baqarah, long cok surat saboh Al-Baqarah, kiban surah drone. Ba surah Al-Baqarah ayat 62 abi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kiban menurut drone abi ayatnya ayat 6 padung 62 abi Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabin, ayat itu semacam ahli kitab, barang si berangkaso yang beriman di antara merekanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ura-ura kemudian serta beramal saleh, maka untuk merekanya nak pahala di sisi Tuhannya. Dan di sisi Tuhannya. Di sisi Tuhannya dan hana ketakutan bagi mereka. Dan hana juga berduka cita akannya mereka. Nyan kan orangnya lagi tanya ada datanya mbak orangnya. Hai tengku, Iran nanya iman Al-Quran. Kemenan iman Al-Quran tapi orang ada pegah perkara Al-Quran. Nyo hanai dingo. Nyo lagi nyo ayub mau. Negantonan urusan ron yang gantonan ko pendi gak nyan si orang Aceh. Kan lagi nyo abi. Lagi kali dia nyo ya. Pendi Aceh nyan kafe ya go. Tapi berhati-hati tat nyan. Bek sampai terpengaruh. Nyan kenyan lang ilong sampai long pegah mano abi. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Nyan tak jaga. Menyo iman kita nyo kuat. Oh mantang tajak. Ha mungkin terpengaruh tanyo. Ngan tau mantang dah pegah haba. Ha mungkin terpengaruh. Pakan. Iman kita nyo kuat. Tak jaga tanyo. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Nyan tak jaga. Tapi menyonyan nyo iman hanakeng tadi takalan gop ka bengeh tu takalan gop nyan thang ka long ka belahanan tu pakan lagi yang kita nyo long awai lagi yang nabi hang bi mengon be mengon ka phe tu je ka phe paneo lagi yan be mengon ngambui tu je ke bui panena lagi yan be pajong mano onte akai lagi akai mano kan lagi yan ya
makaji no kaim lon pegasi Bang Pendi, di mana bahwa apa namanya le kita nyonyo bukan Allah dalam Al-Quran begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, tata menggada dalam Islam. Lahir dan batin. Man pakan orangnya bisa terpengaruh dengan Tengku Pendi. Karena jikan Islam. Tapi menyajikan ditamong kepada Islam yang kafah. InsyaAllah iman dia akan kuat dan terjaga. Dan Bang Pendi anak dia pengaruh kok ya. Ya iman roh ke pegah ke roh ke dempa ke roh awak drone mentang tipu. Betul. Kata yang 4 jam. Acik betul tayo Bang Pendi puro ronan pengaruh lo Bang Pendi. Betul. Bang, Dan puro Abi. Pekat orang-orang yang Abi, nyo karena tanya balhe tu orang Aceh ni dan yang le dengar orang Aceh Ramai dat orang dari Aceh di daerah Jawa Abi. Di Bandung nah ini di daerah puncak nah Abi. Yang dipegang kan Abi. Sep Malay tu. Imekat yang kan. Aduh, oh polong tu. Sembahyanghan beunhan. Nah pada betul-betul orang sampai ikut malung pu Bang Pendi ke pertama ngelong ke yang Kristen. Kau bukan long tamang Kristen kan gara-gara orang. Kan gara-gara long kau pertama kah Kristen kan ilong kan lagi kan kau bukan. Hana pernah ilong kau pertama Kristen orang pulang orang Aceh. Miodro ke kan tamang Kristen baik gara-garanya gara-gara aja. Tapi bubu buto-buto ke depu. Sekalipun bertentangan dengan iman kita nyawai. Tapi mio gara-gara saboh-saboh perkara dro kan tamang Kristen. Untuk ternyata dalam agama Kristennya lebih parah yang kakalan daripada yang kadengar. Nyantek kah sang-sang tu jir ke kakalan awak Hindu kah kadang agama Hindu. Kakalan awak Buddha kah kadang agama Buddha. Nya Nabi lerat Nabi, lerat. Dan pada betul-betul orang Aceh awak kurukuh dengan awak kurung mana IWA lo ngelo hang rupat patah merempak nomor long. Pui kun Bang Pendi long kuno tamang Kristen. Ni pertama long Kristen. Nak pertama ngabi. Hana hang kutung ku blokir trip. Pakan karena baik bikin tu tamang Kristen mangat tamang Kristen hana mangat. Menyo tak dengar ibinyo IBJ. Hana. Ilon kamu pun bang. Ilon awai nalong pegat ladek Bang Pendi. Awai ladek. Jadi tuduhlah lewatnya long kristenisasi. Tapi alhamdulillah Pak Dadang kristenisasi na pada umroh kita mengislam Pak Dun. Termasuk si Acai awak Cina yang kan kita mengislam. Dengan berkat naladek buno. Wade roh rohingya wace. Malah nalong undang Momes Muslim dari Prancis wadenya. Jadi apa namanya awaknya kan berkira bahwa ladek mana orangnya kan nak unidex dari luar negeri unidex macam-macam. Lo pegat pusaban-saban lah dengan kristenisasinya. Dan lo kalian tidak ada pun satu orang Aceh yang mereka bergabung di bawah kristenisasinya. Hana lo dan lo minta si drone yang ku Bang Pendi. Lo minta kalon Bang Pendi yang kiban cara kanyan ku begapa. Dan lo merempok drone baru katrip kah sebenarnya. Merempak baru. Cuma hana nepek-nepek lo. Karena mungkin dengan nandon kan tengku watnya. Mungkin hana nepek-nepek. Jadi pas nepek watnya tiga. Lo kalian nyambung tanya apa kabar. Dan kita tidak berbicara tentang apa namanya tentang keimanan, tapi kita berbicara bagaimana cara kemuslahatan bagi umat mereka. Apa yang dibutuhkan umat mereka. Mungkin kita bisa buat vending dengan siapapun boleh. Kalau kita berbicara tentang keimanan, ini kan hakikat diri manusia masing-masing. Itu tidak bisa beile tak pegah perkaranya, beile tak pegah orangnya drone yang perusak iman don. Drone yang perusak iman don. Syaitan mentang kalau mampu diperusak iman don. Masyarakat belum juga. Karena apa? Karena keimanannya benar, rukun iman yang kena benar, kata baik dan kata buruk datang daripada Allah. Kan drone. Betul.
Yang tak apa. Yang kedua, yang perlu tak nak pegah lagi katanya adalah orangnya apa namanya masalah rusak agama katanya. Allah ka jelas ke pegah dalam Al-Quran. Nabi ka jelas ke pegah dalam hadis. Si berangkasa yang meninggal, si berangkasa yang pedang sembahyang, itu pedang agama. Dan si berangkasa yang tinggal sembahyang, berarti dia orang peruntuk agama. Jadi yang peruntuk agama tengku pendi pedrawat. Betul. Yang pertanyaan orangnya yang harus perlu tak pahami lagi tanya. Jadi perusak agama dan pegat agama itu adalah individual manusia itu. Maka hukumnya baik lagi tanya mat parang. Hukum boleh lagi tanya mat tadi. Nanda mat parang giban. Punya hukum mat parang tajam mati kau sabi. Tapi punya lagi mat tadi tajam mati ketanya. Jadi nalung yang takohnya dia tak manfaatkan tajuk ke lumah, tajuk ke kebua, tajuk ke kameng. Kamengnya keteraya jedat sia jedat kurban dan lain sebagainya. Tapi punya parangnya mata wati gom jadi tajam wati gom. Nyo hana bermanfaat pu yang tacah lagi tanya. Nyan hanjit tak manfaatkan lagi tanya. Nyo ke yang terjadi orangnya di antara kaum khususnya Aceh yang perlu pegah. Ilung bangga ketika Bang Pendi gubuhnan Aceh kat yang siro pendeta ataupun kat yang siro murtadin. Lun bangga. Karena apa kon lun bangga? Tapi baik coba-coba menyalahkan Bang Pendi untuk apa namanya merusak agama kita atau keimanan kita. Karena Bang Pendinya salah siro untuk menguji keimanan siro kita orang Aceh. Betul. Bagaimana orangnya kekuatan katanya dengan na Bang Pendi di dalamnya. Padum ro orang tu Pendi nan pertama Kristen ro kah? Ana. Enggak lah, tapi lon yang kan kubuhnan Aceh ro walaupun al-Asyian Aceh sin, tapi kapadum ro pendeta di tamang Islam. Kenapa? Tamang Islam dan tamang Kristen nyo kan urusan tanya. Betul. Urusan Tuhan. Maka jika Nabi kan seandainya orang itu tahu ma yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah, selesai perkara. Akhirnya kembali lagi kepada rukun iman yang keenam, kadar baik dan kadar jahat. Segala sesuatu Tuhan yang tentukan. Manusia boleh merencanakan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, sehebat apapun Tuhan manusia merencanakan, tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Abi, ini kita tidak bisa bicara banyak, ya. Nanti ada orang saya nanti akan DM Abi ya. Minta tolong nanti Abi dilayani dengan baik ya. Siap. Nanti ada orang kita nanti yang akan DM Abi. Nanti kita komunikasi di belakang Abi bagaimana kita bisa bertemu ngopi bareng, tapi jangan ajak Walid Dajjal ya. Jangan ajak Walid Dajjal ya Abi. Walid, tunggu Pendi. Siap Walid. Panjang tadu. Untuk ku biten, untuk long biten di Walid. Tenang Walid. Tenang, Pak Dadu Walid. Pak Dadu. Menyujudkan Walid kan? Menyujudkan. Sang hilang sah lebih aman nah. Gad, salah, tajak. Hilang sah lebih aman sang daripada apa lain. Gad, ilun siap. Nyan menurut long. Ya. Jino berbicara Tapi lebih aman lo di Medan. Ya Walid. Lebih baik kan tanya maksudnya berbicara lintas agama. Siap. Jadi pegah masalah agama lon pegah perkara agama lon dan juga orangnya kembali kepada mereka yang mau menerima. Siap. Kemudian lon lebih galak lon lagi. Berbicara tentang kitab. Okey, kita berbicara Yohanes, kita berbicara Markus, Matius, Lukas, enggak masalah. Iya, masalah. Menanti untuk Ron berbicara tentang Al-Quran. Okey, kita siap. Ilong muno. Ilong hanali. Ilong kan. Ilong Abi dan Walid. Ilong hantom ku. Ilong jarang ku baca kitab apa nan Al-Quran hadis ilong jarang. Kecuali na diskusi tanya jawab kan. Baru ilong tanya. Mana. Bahkan karena iman long Alkitab kan menan. Pakan long hana kumat le kitab long awai be sampai urang tanya Aceh urang yang hana seiman dengan long tu hati. Pakan tu hati karena
waktu kita baca Al-Quran, dan harus tak ucapkan, harus tak kenilai auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan segalanya harusnya air wudu, air sembahyang. Long kan hanali pakai adanya. Ya. Temam yang ku bacanya kan hanapai. Pakai ngansau hanapai, ngururun pai maceh terutama sekali. Maka ji, ilang maho yang kuja Walid, Abi dan Walid kan Alkitab. Sekalipun saya baru di dalam kekristenan, baru 8 tahun jalannya, jalan 9 tahun. Kemanapun saya pergi, Itu nasi. oh, kemanapun saya pergi, Alkitab yang saya bawakan. Kenapa? Karena ini yang sudah mengubah saya. Firman ini yang sudah mengubah pikiran saya. Firman ini yang sudah mengubah hati saya. Firman ini yang sudah mengubah hidup saya. Bagaimana hidup saya yang dulu, bagaimana hidup saya yang sekarang. Bagi saya, Abi dan Walid dan juga Hijrah dan Kapten Ampun dan semua penonton, apapun kata orang-orang tentang Yesus, man huwa Yasua, siapa itu Yesus? Bagi saya bodoh amat. Kamu mau mengartikan dia itu nabi, monggo. Mau mengartikan dia rasul, monggo. Mau mengartikan dia manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, silakan. Tidak ada larangan. Tetapi bagi saya, dia sudah mengubah hidup saya. Dia sudah mengubah tingkah laku saya. Dia sudah mengubah langkah saya. Dan Alkitab inilah yang sudah memberikan jalan kepada saya menuju ke surga. Ini saya yakini, saya imani, dan saya hidupkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka ada pujian yang mengatakan begini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkah kita ini diatur oleh Tuhan. Nah, ini saya imani. Saudaramu bilang begono begini begono, itu adalah iman saudara, hak saudara. Jadi mari kita menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau baik hubungan kita dengan Tuhan, tidak perlu kita ragukan orang itu berhubungan dengan manusia. Pasti baik. Maka kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, Abi, di dalam Alkitab dibilang begini, berbohong kamu bilang mengasihi Tuhan apabila kamu membenci saudaramu. Berbohong kamu mengatakan cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau masih tidak bisa menyayangi saudaramu. Itu berbohong. Sangat berbohong. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara orang yang kelihatan di depan kita, kita benci. Kita caci maki. Kita hina. Kita olok-olok. Saya sering bilang begini ya, Bi, dan saya minta maaf sebelumnya. Apabila gara-gara agama kamu membenci orang yang tidak seiman dengan kamu, tinggalkan agama itu. Dan apabila gara-gara Tuhan kamu sampai rela membunuh orang yang tidak seiman seagama, tinggalkan Tuhan itu. Cari Tuhan yang bisa membawamu dan yang bisa membuat kamu damai, tentram, dan sejahtera. Nah, lagi-lagi ada pujian yang mengatakan begini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesua. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Itu iman saya. Betul. Maka saudara semuanya, siapapun saudara yang menonton live ini, Tuhan itu punya dua sifat. Tuhan manapun, Tuhan yang saya imani maupun Tuhan yang saudara imani. Abi tadi sudah mengatakan, Abi sangat yakin dengan saya bahwa saya menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa. Nah, di dalam Tuhan yang Esa itu ada dua sifat yang paling menonjol. Sifat apa itu? Sifat kasih dan rahmannya. Rahim dan Rahman. Rahim dan Rahman. Nah, makanya apabila kita dekat dengan Tuhan, dua sifat Tuhan ini pasti akan nempel kepada kita. Dan ada satu lagi sifat Tuhan yang sangat luar biasa. Apa itu? Sifat kesabaran. Tuhan itu panjang sabar, teman-teman. Bayangkan kalau Tuhan tidak maha pengasih dan tidak maha penyayang dan tidak panjang sabar. Ketika kita meninggalkan kewajiban kita yang sudah diperintahkan oleh Dia, dibunuh kita sama Tuhan, dimatikan kita sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu maha panjang sabar. Dia menunggu
pertobatan kita, datang kepadanya, cari dia, sungguh-sungguh di dalam dia. Jadi seperti Abi sampaikan tadi, saya ingat ya, justru orang yang menghancurkan Islam tidak mungkin orang kafir. Orang kafir tidak berani menghancurkan Islam, apalagi di bangsa dan negara ini. Mana ada berani orang di luar agama Islam menghancurkan Islam? Digorok. Apalagi seorang Pandai Aceh cuma sendiri kan? Iya, tidak mungkin Abi. Masih ada Abi lagi di sini kan? Jadi siapa yang menghancurkan itu? Orang yang meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman apa Abi? Siapa yang melaksanakan sholat, maka dia adalah yang menegakkan agama. Faman akamaha fama akamat din. Iya, faman tarokoha fakat tarokodin. Akamat din. Nah, itu dijaga ya teman-teman ya. Nah, jagalah hubunganmu dengan Tuhan, maka secara otomatis hubungan kita dengan sesama manusia itu pasti akan terjaga, pasti akan terjalin dengan baik. Nah, Abi, saya sangat kepingin dan Walid ya, atur waktu nanti kita akan DM Abi ya, untuk minta sesuatu, dan nanti kita akan bicara di belakang sambil ngopi. Dan saya, Walid ngobrol perkara iman ya. Tuan. Enggak usah, jangan dulu ngobrol masalah iman. Enggak usah, kita silaturahmi dulu, silaturahmi. Nah, lu tuan membendi. Nah, nanti Walid kalau jadi Walid bawa sate matang. Nah, Siap. Ya. Hati matang, hati apa leh demi yang kero. Sate. Lerehnya. Iya. Yang kedua kan Bang Pendi, terima kasih beredan mengganggu kegiatan Bang Pendi karena ada banyak kan, dan lo sangat bersyukur kepada Allah di mana dengan adanya Bang Pendi lo yakin menambah kuat keimanan lo kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Siap Abi. Dan Don Saban-Sabi berdoa semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Pendi, keluarga Bang Pendi, dan juga rakan-rakan Bang Pendi. Cuma satu permintaan Don kepada Bang Pendi, jangan pernah mundur daripada bersangka baik kepada orang Aceh, dan juga berilah secara siban bagaimana hablum minan nas, hubungan yang baik kepada daya orang Aceh. Dan lo yakin orang Acehnya ino kacarong dengan ada pelejen-pelejen, dengan adanya media-media, ya kan? Karena menyogetnya di dalam tempat daya bun, idanya ibarat dalam penjara Bang Pendi. Iron kali nerasa 6 ton ni naik tingkon, kan itu Abi, bena pegah-pegah nan pesantren. Matang hana mengat. Ilong Abi sip ku jaga. Saya sangat menjaga nama baik pesantren, jangan sampai pesantren malu gara-gara saya murtad ya. Karena teman-teman, banyak teman yang satu letting dengan saya di sana sudah jadi ustad. Ya. Di sana sudah termasuk Tengku Syafi'i kirim salam ke Ron. Tengku Syafi'i yang dah. Hai Mak Ron bagai yang apa kan? Oh. Orang Cik Ron bagai yang no ya bukan. Kau Tengku Syafi'i kampung long. Ya, hai pandai nak Tengku Syafi'i lah itu apa mentai tuan. Oh betul. Awai. Tapi kan bab pesantrennya kan? Bak balai kat yang ni no. Kau buka balai. Oh. Good. Kau buka balai no. Gad abi inte berarti long muyo. Gad abi inte iliko dah berah apa? Ya, siap. Nanti dah kat yang nyanda tiga dah duduk ngopi-ngopi. Bang Pendi. Jero. Yang ya Walid. Pakai baju siapui kamu. Halo abi. Kamu tapi benar. Bui nyan lon bukan hana hari mau orangnya kagak mendawa kan lon. Hana hari bui Aceh, hana hari. Yang hari nyan awak raw anu. Betul. Kan bui. Gimana? Tapi miojut muno abi dan Walid. Munyo takalan aso kitab. Takalan aso kitab dalam Taurat. Gepegah itu bukan babi saja yang tidak boleh dimakan. Kalau kita melihat hukum Yahudi ya, hukum Taurat di dalam perjanjian lama ditulis yang tidak boleh dimakan tahir dan tame, tidak koser, tidak baik
Cuma tidak dibilang itu haram. Betul. Ya, di dalam Alkitab tidak dikatakan itu haram, tapi tidak baik untuk kamu konsumsi. Kenapa? Karena kotor. Ya, rayu. Ya, kenapa? Ya, kenapa kotor? Karena kalau babi yang tidak dipelihara ya, Abi ya, itu kan makanannya itu sangat kotor itu. Betul. Tetapi babi yang dipelihara sekarang itu kalau Abi cari tahu bagaimana orang menternak babi, itu sangat sehat makan babi. Dimasak. Tidak makan tai kotoran, tidak makan bangkai. Itu babi yang dipelihara. Nah, tetapi apakah boleh kita makan? Tetap kalau kita kembali ke Alkitab, kalau bisa jangan dimakan. Kenapa? Karena kurang baik. Nah, tetapi bukan saja babi, unta tidak boleh dimakan. Ikan lele tidak boleh makan. Ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Udang tidak boleh dimakan. Kepiting tidak boleh dimakan. Bahkan kepiting kalau tungku-tungku ulama Aceh ada dua pendapat kan? Makruh Pendapat dan pertama boleh, tidak masalah. Pendapat yang kedua makruh. dua apa aja? Dua apa pendapat? Yang pertama makruh, yang kedua haram. Yang yang haram. Bahrim. Jadi yang kepitingnya dua pendapat. Bukan boleh, memang makruh. Kepiting makruh karena dia Udip dua tempat. Udip di dua buah tempat. Nah, makruh Ya. hukum je. Cuman bagian ulama yang haram. Oh, nah. Nyan patah gecok katanya. Nyan dalam Alkitab sebetulnya gecok. Lalu lagi nyo abibah. Nyo pateh jut, han pateh jut. Mengenai sejarah Nabi Ibrahim watai geba anu Ismail. Nyo versi Islam kan versi Alkitab, versi iman lungawai, iman Nabi. Sering gepegah khotbah ururaya mengenai Nabi Ibrahim gerhom jen. Ijak jen ba Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, nyokun na Aceh. Sampai ate ke nak ka apa hana ka kota ku hana ke? Anu trip tat ka preh. Pakan sampai ate ka apa? Bu ke le Nabi Ibrahim nyan perintah Allah. Baik kat percawa pikiran lung. Walaupun yang perintah Allah kan jen. Sampai hati kat apa? Acik fikir begot. Nak fikir Nabi Ibrahim kan yang perintah Allah dalam lumpur ke kan? Gecok batai gerham jen. Watai gecok batai gerham jen. Hoi pelung jen. Ba Ismail. Ya. Olehnya jen ipekah ba Ismail. Hai Ismail. Sep ganteng kah? Sep lagak kah? Sep mereh. Nyau yu bahasa kedanya. Ho kena aja anyan Ismail. Hom kun Ismail ilong gepakat li ayah. Acika kalan baki ing ayah ke puna Ismail. Nyan natalo baki ing ayah kah? Nasikin baki ing ayah kah? Kah gena kohtaku. Hai peteh Ismail. Bahkan kada pui ke Ismail. Ijau blejen nyan, li setan nyan. Allah ayah draw ke melumpo, Allah yang bilumpo nyan bahwa draw ke kohtaku. Le Ismail menyonyan perintah Allah long rela ke kohtaku. Icok batai le Ismail irham jin, irham setan. Kedua gerham karena hana luluh hanjut ipu pudakirah ipu daya Nabi Ibrahim dan Ismail le setan sehingga setannya iplung iwa rumah ijaklah basara. Lagi yang si pegah irham lah. Nyana depat asal kitabnya Nabi. Nan tupat sejarahnya. Mian tupat cipegah balung. Ba kitab tah tulis sejarahnya. Sehingga letak tengku-tengku gedanya tip ururaya kurban. Sejarahnya gepulang lom, geulang kembali. Gebicarakan lom, gepegah lom, gebiteh lom. Gekabarkan lom ba gedanya. Pat ditulis. Walid dan tupat Kan dalam Al-Qur'an kapastina kan di dalam. Hana. Abi lola kemah. Dalam Al-Quran hana gebegah Abi so yang kekorban. Hana gebegah Ismail. Bahkan ulama na dua pendapat. Sabah pendapat Ishak yang korbankan, sabah pendapat Ismail yang korbankan. Dalam Al-Quran tetap hana getulis. Dalam surat Ibrahim bercerita tentang itu ada, cuman itu di dalam tafsir yang menjelaskannya. Nah, di dalam tafsir. Nah, pertanyaan saya bukan masalah siapa yang dikorbankan. Pertanyaan saya, sejarah
yang disampaikan oleh tengku-tengku kita di Aceh ketika sholat Idul Adha, ceramah khutbah Idul Adha, itu dari mana cerita itu diambil? Ya itu kan ada memang di dalam kitab Qusairiyah. Nah, tapi miyatapua kepada Barnabas itu juga ada diceritakan dalam kitab Barnabas. Dan juga di dalam kitab Alkitab juga itu ada dijelaskan tentang korban daripada Abraham membawa dari. Iya. Nah, bukan Nabi. Yang lebih detail diceritakan tentang kisah. Saya menggarisbawahi kisah ya, bukan cerita tentang siapa yang dikorbankan, tapi kisah sejarah yang diulang-ulang oleh para ustadz dan tengku-tengku kita di Aceh ketika khutbah Lebaran Haji. Ada 3 lempar di situ, sehingga itulah yang dijadikan sebagai lempar Jumrah Aqabah ya. Itu kan 3 kali lempar ya. Nah, karena 3 orang yang melempar setan. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Ismail, yang ketiga Siti Hajar. Nah, 3 ya. Di mana tertulis sejarah itu, kisah itu? Bukan dalam kitab Barnabas. Bukan di dalam tafsir Al-Quran. Tapi di mana? Di dalam kitab Yasir. Kitab Yasir itu kitab apa? Kitab Yasir itu adalah kitab orang jujur yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi. Siapa Rabi Yahudi ini? Rabi Yahudi itu adalah, kalau bahasa kita Islam, itu adalah ulama orang Yahudi, ulama Yahudi. Nah, mereka lah yang menulis kitab Yasir itu, sejarah-sejarah itu. Cuma di dalam kitab Yasir itu yang dibawa bukan Ismail tapi Ishak. Ishak, betul. Ya. Tapi di dalam kitab Qusairiyah dibawa Ismail kan? Iya. Iya. Oke. Nabawiyah Qusairiyah. Oke. Siap. Hanya masalah hal yang demikian kan gitu le. Cuman kan kedanya kan tidak dapat tafai sama-sama kita. Betul. Sebenarnya dibalik dilikut daripada Yesua Hamasya. Dan juga bahasa-bahasa di dalam Injil, bahasa-bahasa di dalam Taurat, dan bahasa-bahasa di dalam Zabur itu sudah ada juga dicantumkan di dalam Al-Quran. Ya. Makanya dalam keimanan Islamnya kan Al-Qurannya nakuh penyempurnaan daripada kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur. Yang dalam keimanannya kan. Ya. Tapi dari keimanan Kristen di awak kan tetap berpegang kepada Bible, kemudian berpegang kepada Alkitab, kepada Bible. Dan juga banyak kalau nuronyo terjemahan Bible itu mengambil daripada bahasa-bahasa dalam Al-Quran ataupun dengan bahasa Arab. Seperti Allah, misalnya contohnya di dalam bahasa Ibrani kan hana yang ngeken Allah. Dan lain sebagainya kan. Namanya Rasul, misalnya contoh Rahman, kan, dan lain sebagainya. 27 bahasa-bahasa yang hari ini diterjemahkan di dalam Bible dengan bahasa-bahasa Al-Quran yang mudah dipahami oleh orang kedanya Melayu, pastinya Indonesia kan. Betul. Nah, karena awalnya Nabi yang terjemahkannya ke Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, seorang Melayu Islam. Godnyan tuh yang terjemahkan, sehingga di dalam kitab berbahasa Indonesia ditulislah Allah. Tapi kalau kita melihat sejarah, sebelum Islam muncul, nama Allah itu sudah ada. Ya. Dan Allah itu sesembahan siapa? Itu sudah ada, dan kita tidak bisa bicara di sini ya, Bi. Nanti dicaci maki kita sama orang yang di bawah, dan orang-orang lain nanti berpikir yang macam-macam. Tunggu Sultan yo, jamaah ada Yasin. Tunggu Sultan, salim kenal Tunggu Sultan, Bang Hijrah, Bang Kapten. Dong bele salim kenal Tunggu Pen. Kaneturi kan? Galom. Ana lupa ti. Salam alaihim nih kan, mbak salim kenal. Mana abi kan? Hai bahasa Arab kan? Ya. Mungkin hang keduri lo nya mustahil. Hidup mustahil dengan nyelong hang keduri. Lagi
Ah, Nah, Tengku Kenan tu. Syafi'i. ya. Apa bantai ya? Jangan drone eh. Dia apa bantai ya? Taboy jakrung. Haji beli muka ni tiga. Lo fikir kali ni kalau mau profil. Anak di dalam. Muturi, pokoknya muturi. Mahat wahidan. Oh, nam. Get Sultan. Lah pun beda cekak kenan, minta cekak kenan nanti gaya bayan tu ya. Sultan. Nyolong kalung ikut drone apa? Ikut balik apa? Oh, get untuk baik. Ente kan? Pajan nawaten ente long DM long na urung long de di DM bak di DM abin de ente tanya tak merempek lah. Tapi pegah-pegah masalah iman hanapa hilom kan silaturahmi le betul silaturahmi le kita nyo pajuh pu nya lagi abi pegah mono mungkin long kuat pajuh bui dengan ke wadro kan mungkin abi betul ya bi hana kai long lagi nabi yang paling-paling long ku pernah pegang nama mak don. Punya donan turiro enggak sama-sama don aja. Hana nya lalu ada lagi hana nya. Betul. Tapi kamu long nan mbak supportnya sangat bersyukur pada Allah di mana kage kan tim E kenal kan tim E barumnya. Maya berakan elon kan biasa mesti ngeberti banzuma ngeberti urungnya mesti belar de kan. Si Alia nya si Mosa nan lon. Jadi waktu orangnya tiga kan liku E baron orangnya. Itu nak lo mentalak-talak nanti aku pegang room lo ngikeng ke lo menanggap. Nyan hana sampai tanya ngi pegapat alamat lo kan. Ya timbak lo ya culik lo pegang alamat lo dia lu Brawi Kota Langsa. Balai Pengajian Zahratul Syifa Al-Waliyah. Ya cerita dah jodoh ke bayar dah. Mana dah yang manti kau macam nan don di budaya dah mereka. Beklam malam baru, malam kemarin Nabi. Bukan malam. Kemarin pagi kemarin. Ya. Apa lamba itu nak long king kan? Ba typing. Ini pakat diskusi long. Kui long ba apa lamba. Saya apa lamba bukan tidak mau diskusi sama kamu. Tapi cara bicaramu itu seperti orang yang tidak punya ilmu. Saya minta maaf sekalipun Anda berilmu, mungkin adab Anda tidak ada. Ketika kita bicara kita bukan masalah menang kalah, enggak. Bicara iman itu bukan menang kalah. Bisa saja ketika orang itu kalah tidak bisa menjawab, itu karena ilmunya belum sampai ke situ. Pengetahuannya belum sampai ke sana. Bukan berarti orang itu tidak kalah. Lalu kita menyalah-nyalahkan imannya, enggak seperti itu. Tapi mari kita kedepankan adab. Al-adabu fawqal ilmi. Itu bukan saja di dalam Islam, di dalam semua agama adab itu lebih baik daripada ilmu. Sebagian ulama mengatakan adab itu sebagian daripada ilmu, tapi sebagian ulama mengatakan adab itu bukan sebagian daripada ilmu, tapi di atas ilmu. Nah, lalu saya tambahkan lagi, adab mendengar itu lebih baik daripada adab berbicara. Nah, mari kita kedepankan adab. Orang melihat kita itu dari adabnya, orang mengenal kita dari pembicaraan kita, dari tingkah laku kita. Nah, kalau back to Bible, kembali ke Alkitab, kamu dikenal dari buahnya. Kamu dikenal dari tingkah lakumu, kamu dikenal dari perbuatanmu, dari bicaramu. Itu yang dikenal. Tapi kalau kita bicara hari ini kita bicara besok lain lagi, itu parah. Ya, belum lagi tingkah laku kita sebagainya. Mungkin Sultan Fa sangat paham bagaimana kejahatan demi kejahatan yang dulu saya lakukan. Tapi begitu juga beliau sangat paham kebaikan demi kebaikan yang saya lakukan. Ya, Mbak, saudara berdua. Jadi Abi, banyak orang ada kejahatan yang saya lakukan itu banyak orang tidak percaya itu saya lakukan. Itu Sultan Fa pasti paham itu, pasti tahu. Orang tidak percaya. Oh, nggak mungkin si Pendi melakukan itu, tapi itu saya lakukan. Iya. Apakah sekali? Betul. Apakah sekali? Tidak. Bukan. Berkali-kali. Apakah saya minta ampun setelah itu? Minta ampun, nangis. Kapan perubahan itu terjadi? Ketika saya bertemu dengan firman. Yang saya katakan tadi di awal, firman itulah yang telah membawa saya ke jalan yang lebih baik.
Nah, bukan menurut saya, tapi menurut Alkitab, dan itu yang saya rasakan. Abi, terima kasih banyak. Walid, Ya. Bang Sultan, Bang Hijrah, dan semuanya. Salam Muturi Bandung, salam anak Nanggro. Pesan Salim taklim. Salam tak. apapun perkataan Gandonan, baik le Aceh mentan dengkul di kolam ni tawat. Be. Siap Walid. yang ikut pendian Siap Bang Pendi, terima kasih wali. pada datangnya. Siap. Kipa Walid. Jadi pesan long kerana hati bertabah ada hinaan dan cobaan yang lebih keronian. Baik no permen dengan kunurung yang hanai iman hanai etika. Dan yang pembicaraan nak ada etika akhlak. Ya. Jadi berai sabar Bang Pendi. Siap Walid. Baik cok kati bahasa awaknya kalau mufo matayan. Siap Walid. Siap. Nyan pesan dari long kan. Siap. Bang Sultan. Kiban keadaan jenuh? Alhamdulillah jero kulunduan. Lu nak pesan di bacut. Urusan. Tak pandang agamanya dari urang. Siap. Tapi tak pandang agamanya adalah dari ajaran yang diajarkan. Yang mana? Pak Bet? Siap. Ya, oke. Alhamdulillah Lun sehat. Mudah-mudahan Lun dalam keadaan sehat sih di Senan. Amin. Siap. Nah, pesan long ke Walid nan dajunya ne hapus. Lalu pegah menanya hanja papu. Kalau juga po Bang Pendi. Nya jana kena bo kan. Walid bangai kelupak tegom kena. Be, abi, yang hanagat be ne bantu, be ne nya nabi, be ne dukung. Bang Pendi, saboh tu akun long lebeganan. Walid bangai megom mutanam long lebeganan. Ada. Hidung lagi na urang atas nama tanya bangai tetap bangai dah pegah ron. Hana mengaku ron cara Bang Pendi. Yang prinsip tu. Ada segalanya Bang Pendi. Haleluya. Prinsip. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang penting betul yang janji betul sama rempa. Idong lemen tu data dong iron lemen taron mandun. Gat. Me sate matang be. Pendi anda Bang Pendi kata pegahan dah anda Bang Pendi yo. Ana. Kabarnya. Walid, be dua sate matang. Walid be. Siap. Gat. Bang Sultan. Ilung pun Lun laki udin kan. Nyo dong nak persiapkan kurban tengok. Gat Sultan. Jadi terima kasih yang dalam pun ketika Lun kenal dalam kata ibu sapa dengan Bang Pendi yang katrik karena metegang terung sabuh piring 2 dibawa orangnya ya Lun Farid Bang Sultan terima kasih. Kemudian Walid karena mungkin Mbak Ujung karena yang Mbak Ujungnya Iya. Cipu Hijrah Kapten jadi terima kasih Bang Mandum. Lalu Sultan Fagat. Ya. Waalaikumsalam. Lu nak kaidin le ba? Nyo na urang Bang Pendi, terima kasih kepada Bang Pendi. Gat nyo na urang tulih na Bang Usman Papi ya. So pegah ko nya menu. Ida premo urus sakit ule yang ngejak empaya tadi. Muna. Kannya wali yang pegah kipancara mengse soal durhaka kepada orang tua. Kedih nyampe tan premo li ron kasih. Oke, gat. Habalang ya long do nanti oh. Gat kamera. Gat. Assalamualaikum. Long tebit. Abi, long tebit abi ber. Terima kasih ba. Untuk na urang yang dai mabi, yang na urang dai mabi untuk abi ne nyan ba. Gat. Gat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ke kakak rumah. Get abi, get. Besar lebaran, abi ada baju lebaran. Kayaknya ada. Gabu awaknya abi tajai tu minta em abi. Kasih tu nak ayu layu. Ya kan ada Bang Pendi, tu nak ayu dah. Dia nak kelon aja. Ben dia nak Bang Pendi, dia nak kelon dah. Jino tak nak kau kepu abi. Ana guna saya abi. Yang nama le rokero dekat mengaku man nabi dan mana abi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan kami kemarin selama lebih kurang seminggu di daerah Sumatera, mulai dari Riau sampai ke Sumatera Barat, Padang. Saya bersama dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara saya, Brother Bang JDP, saudara ya. Beliau juga murtadin, mantan muslim. Nah, kami kemarin sama-sama pelayanan ke Riau dan ke Padang. Dan awal bulan depan kami berangkat ke ujung Sumatera, Aceh sampai Mekah. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan Injil. Kalau kita tidak memperdengarkan Bapak Ibu, maka mereka akan memperdengarkan Injil dengan cara mereka. Karena hari-hari ini para polemikus juga sangat sangat bersemangat mereka memberitakan Injil, sangat bersemangat mereka memberitakan, mengabarkan tentang Injil dan tentang Yesus. Cuma cara menyampaikannya berbeda. Mereka kutip ayat Alkitab demi ayat Alkitab, lalu ditafsirkan menurut pikirannya mereka, saudaraku. Mereka selalu mentafsirkan, membawa ayat Alkitab tentang kemanusiaan Yesus. Mereka selalu mengatakan bahwa jangan menuhankan manusia. Padahal kita tidak pernah menuhankan manusia. Tetapi itulah pandangan mereka, saudaraku. Karena mata mereka hanya tertuju kepada kemanusiaan Yesus tanpa pernah mau melihat tentang keilahiannya. Lalu yang kedua, mereka selalu mengatakan bahwa dia tidak mati di atas kayu salib. Nah, yang ketiga, mereka selalu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah dimesokkan, Injil itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di sisi lain, ayat demi ayat Alkitab yang kita imani, saudaraku, dipakai untuk mencari nama junjungannya. Mereka kais-kais, ya, sangat bersemangat mereka cari. Di dalam Alkitab ada nubuatan tentang nabinya, tentang junjungannya, tentang banyak hal, saudara ya. Di satu sisi mereka mengatakan Alkitab itu palsu, mereka katakan tidak berlaku lagi, tidak boleh dibaca lagi. Tapi di sisi yang lain, tanpa mereka sadari, Alkitab mereka gali, mencari nama nabinya, mencari junjungannya. Sekalipun tidak ada, dipaksakan harus ada. Sampai-sampai mereka kais-kais Alkitab di dalam Kidung Agung. Di dalam Kidung Agung pun mereka gali dan akhirnya mereka katakan, oh kami menemukan nama ini kami, katanya. Nah, saudaraku, itu tadi diskusi saya yang sangat santai dengan seorang ustadz pimpinan pesantren dari Langsa, Aceh Timur. Dan juga beberapa teman Aceh lain, saudara ya. Saya masuk ke sana, lalu terjadilah sharing kami, diskusi kami paling santai, dan banyak hal yang kami bicarakan tadi. Bahkan kami punya rencana untuk ketemu. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa ya. Kapan waktunya ketemu, saya belum bisa ambil keputusan, dan saya belum bisa kasih tahu mereka juga kapan waktunya saya mau ketemu sama mereka. Karena ini benar-benar butuh waktu, butuh banyak hal, saudara ya. Yang paling penting adalah kita kembali ke Alkitab. Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, kamu ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati. Ya, di situ ada banyak serigala, tapi kamu harus pergi ke sana untuk memberitakan Injil ke sana, memberitakan kabar baik di sana. Tetapi kata Yesus, kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena di sana itu ada banyak serigala. Sekalipun banyak serigala, kamu harus pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Lalu Yesus katakan lagi, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, ini lagi saya pikirkan, lagi saya renungkan, dan banyak berdoa. Bahkan bila perlu saya harus doa puasa. Baru setelah itu saya putuskan untuk bertemu dengan saudara-saudara di Aceh, yang khususnya yang ada di TikTok tadi, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, beliau berpesan, kalau kalian mau mencaci maki, caci maki saya, jangan mencaci maki Bang Pendi. Dan tadi saudaraku, setelah saya turun, saya masih ada di situ juga, dihina beliau habis-habisan, dicaci maki. Kenapa? Karena beliau tidak mencaci maki saya, beliau tidak menghina saya.
Bahkan beliau katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati Bang Pendi. Ya, ini membuat banyak orang berpikir dan bertanya-tanya, kenapa Tengku itu, Ustadz itu mengatakan Tuhan Yesus memberkati Bang Pendi? Ini ada apa? Banyak hal Bapak Ibu yang terjadi, yang ada dalam pikiran orang terhadap Ustadz tadi. Tetapi beliau banyak mengutip kitab Barnabas dan lain-lain, saudara ya. Tetapi biarlah, karena itu hanya sharing santai, perkenalan kami dengan beliau, perkenalan saya dengan beliau tadi. Dan Bapak Ibu, saya hampir tiap malam kalau tidak ada pelayanan, tidak ada kegiatan, saya live di TikTok, saudara. Nama akun TikTok saya Pendi Aceh. Saya sering di atas, bukan sering, tiap malam saya bersama dengan Bang Nabirong ya. Kapanpun live pasti Bang Nabirong ada di situ untuk menemani saya. Kami satu tim di media sosial Bapak Ibu ya. Kalau di luar media sosial saya bersama dengan Bang JDP, Bang Dodi Jamal Pasaribu. Nama akun YouTube-nya Kitab Orang Jujur. Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya mengenai pelayanan kami yang akan saya lakukan bersama dengan Bang JDP. Bulan besok saya berangkat ke ujung Sumatera. Bawa dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.